Kemoterapi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau mengganggu nafsu makan penderita. Mari kita bahas langkah-langkah apa aja atau tips untuk mengatasi hal tersebut. Keluhan yang sering timbul pada saat menjalani kemoterapi dan akan kita bahas kali ini adalah kesulitan menelan, kemudian nafsu makan yang menurun, perubahan rasa mengecap atau mulut kering, diare, konstipasi atau sulit untuk BAB, dan rasa lelah pada tubuh. Problem yang dapat muncul pada penderita kanker yang sedang menjalani pengobatan karena kankernya antara lain kesulitan menelan. Kesulitan menelan sering terjadi atau didapatkan pada penderita kanker yang sedang menjalani radiasi pada daerah kepala leher, misal karena kanker nasofaring atau kanker rongga mulut. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi tekstur makanannya dibuat lebih lunak. Jadi nasinya bisa dibuat lebih lunak atau bahkan menjadi bubur. Kemudian dapat dimodifikasi juga makanannya dengan lebih banyak mengkonsumsi sup. Pada sup ada komponen padat dan komponen cair sehingga penderita lebih mudah untuk menelan makanannya. Usahakan untuk mengurangi konsumsi roti. Roti memang lembut, tetapi pada beberapa penderita ketika mengkonsumsi roti, rotinya itu seperti tersangkut di tenggorokan sehingga dibutuhkan air untuk mendorong roti tersebut. Juga bisa ditambahkan kuah pada makanan agar lebih mudah ditelan. Untuk menjaga agar kebutuhan kalori tercukupi, dapat ditambahkan ekstra susu dan suplemen vitamin. Kemudian tips berikutnya adalah dengan membuat jus. Sebagai catatan, jus bukan merupakan sumber nutrisi yang lengkap, jadi jus digunakan hanya sebagai pelengkap saja. Pada saat membuat jus, gunakan bagian yang mudah untuk dikonsumsi. Kulit dan bijinya sebaiknya dibuang. Kemudian, usahakan untuk tidak membuat jus lebih banyak dari biasanya. Cuci bersih bahan yang akan digunakan, kalau bisa gunakan produk organik, dan disarankan lebih banyak membuat jus yang dari sayuran daripada jus daripada buah. Karena pada sayuran lebih banyak didapatkan serat sehingga dapat membantu organ pencernaan kita. Problem berikutnya yang dapat terjadi adalah menurunnya nafsu makan atau penderita gampang sekali merasa kenyang meskipun makannya cuma sedikit. Cara mengatasinya adalah porsi makanannya dibuat lebih sedikit tetapi frekuensinya dibuat lebih sering. Bisa 2 setiap 3 jam sekali dapat mengkonsumsi makanan atau snack. Jika diperlukan bisa dibuat alarm atau orang yang mengingatkan waktunya kita makan sehingga kita selalu ingat. Kemudian makanlah apa yang diinginkan hari itu. Jika hari itu ingin makan rawon, makan aja nggak apa-apa. Hari itu ingin pecel, makan saja nggak apa-apa. Jadi makanlah apa yang diinginkan pada hari itu. Dan usahakan ada snack yang terlihat. Snack taruh di toples, kemudian bisa terlihat oleh mata penderita untuk mengingatkan penderita bahwa dia harus selalu mengkonsumsi makanan setiap 2 atau 3 jam sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan aktivitas fisik ringan untuk membantu pencernaan kita sehingga kita tidak gampang merasa kenyang. Problem berikutnya yang sering terjadi adalah perubahan rasa mengecap atau mulut terasa kering. Cara mengatasinya adalah kita membuat larutan untuk berkumur. Bisa dibuat dari 1 liter air ditambah 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh baking soda. Cairan tersebut atau larutan tersebut bisa kita bawa kemana-mana dan ketika kita merasa mulut kita kering, kita bisa berkumur. Kalau mulut kita kering, akan mudah sekali terjadi sariawan dan sariawan biasanya akan membuat nafsu makan penderita menurun. Berikutnya, fokus pada makanan atau rasa yang terasa enak di lidah. Jika lidah kita atau lidah penderita merasa lebih enak dengan rasa manis, maka sebaiknya konsumsi makanan atau snack yang terasa manis diperbanyak. Demikian juga kalau misalnya lidah lebih nyaman atau lebih enak dengan yang rasa lebih asin, snack atau makanan yang terasa lebih asin bisa diperbanyak. Gunakan peralatan dari plastik. Karena ada beberapa kasus lidah itu merasa seperti mengecap logam.
Jika itu terjadi, sebaiknya peralatan makan dalam penyajiannya dibuat dari plastik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah minta tolong orang lain untuk menyajikannya. Jadi penderita tidak ikut dalam proses penyajian untuk mengurangi rasa mual yang timbul pada saat penyajian. Kemudian, hindari makanan yang berbau tajam. Problem yang sering muncul pada saat menjalani pengobatan kanker adalah rasa mual atau muntah. Untuk mengatasinya, makanlah dalam porsi yang lebih sedikit tetapi frekuensinya dipersering. Kemudian, untuk obat anti muntahnya diminum secara teratur. Jangan menunggu mual dulu baru minum. Kemudian, hindari makanan yang beraroma tajam. Dan kalau bisa, penyajian makanan juga minta tolong orang lain untuk menyajikannya atau untuk memasaknya. Tips yang mungkin berguna adalah dengan mengkonsumsi jahe. Jahe diketahui dapat mengurangi perasaan mual pada tubuh. Jahe tersebut dapat dikombinasikan dengan minuman lain, misalnya teh jahe atau jus yang dicampur dengan sedikit jahe sehingga minuman tersebut beraroma jahe. Masalah lain yang dapat timbul, diare. Jika terjadi diare setelah pengobatan kankernya, usahakan makan dalam porsi yang lebih kecil tetapi frekuensinya lebih sering. Kemudian untuk sementara kurangi makanan yang berserat. Makanan berserat yang dapat dikonsumsi sebaiknya yang mengandung serat yang larut, misalnya pisang atau bubur gandum. Kemudian yang paling penting adalah jangan sampai terjadi dehidrasi, minum yang banyak. Dapat mengkonsumsi juga obat anti diare yang dapat dibeli bebas di toko-toko atau apotek terdekat, misalnya seperti New Diatap, Diapet, dan lain-lain. Penggunaannya relatif aman. Kebalikan dari diare, penderita juga dapat mengalami konstipasi atau susah BAB. Jika itu yang terjadi, usahakan saat makan selalu diimbangi dengan intake cairan yang adekuat. Setiap bangun tidur pagi hari, usahakan minum air hangat 1 gelas untuk membantu usus kita dalam mencerna makanan lebih baik. Kemudian untuk dietnya, jika terjadi konstipasi, dapat ditambah diet yang tinggi serat seperti buah dan sayuran, dan dibantu dengan aktivitas fisik ringan agar gerakan usus lebih bagus.